Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan penganggaran perusahaan dengan judul penyusunan anggaran produk. Kita mulai dari latar belakangnya. Pengertian menurut R.A. Supriyono tahun 2000. Anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan di dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan atau diadjust dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Pengertian menurut Ani Aguskana pada tahun 2003. Anggaran produksi adalah penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan kapasitas pabrik atau perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah dianggarkan. Pengertian anggaran produk. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terpisah mengenai jumlah unit yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis, kualitas, jumlah, kuantitas, waktu kapan produksi akan dilakukan. Selanjutnya, anggaran produksi merupakan dasar atau basisi untuk penyusunan anggaran-anggaran lain seperti anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Kemudian, klasifikasi anggaran produksi. Anggaran produksi terdiri dari beberapa anggaran, yaitu yang pertama anggaran bahan baku, yang kedua anggaran tenaga kerja, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik. Berikut ini pembahasan mengenai pengertian dari anggaran-anggaran di atas. Yang pertama, anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Anggaran bahan baku dibagi menjadi 4 sub-bagian, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan juga anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing bagiannya dikaitkan dengan tempat departemen produksi dan departemen jasa biaya tersebut terjadi. Berikut ini langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua, penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Yang ketiga, penentuan waktu pembuatan barang yang meliputi jangka waktu yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi, dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualan. 4. Penentuan lokasi pembuatan barang, penentuan urutan-urutan proses produksi, penentuan standar pemakaian fasilitas produksi agar tercapai tujuan efisiensi, penyusunan program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan, penyusunan standar biaya produksi, dan yang terakhir, tindakan korektif bila diperlukan. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya produk yang harus diproduksi oleh perusahaan selama periode waktu tertentu adalah: yang pertama, jumlah produk yang telah direncanakan untuk dijual sebagaimana yang tercantum dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas maupun kuantitasnya. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki. Dan yang terakhir, fasilitas gudang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.